butuh rekomendasi novel? Atau kamu udah ada inceran buku tapi belum yakin ceritanya bagus nggak ya? Sini, saya ceritain dulu. Halo reader, selamat datang di Fantastik. Hari ini saya bakal bahas salah satu novel thriller terjemahan Korea. Judulnya adalah The Purloined Book. Buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama, dan buku ini ceritanya adalah tulisannya dia, di mana dia menceritakan kehidupannya dia sampai dia akhirnya masuk ke dalam kasus pencurian skenario. Kita bisa nemuin banyak sekali istilah-istilah dalam dunia film di buku ini, tapi jangan khawatir karena ada penjelasannya di catatan kaki. Dan judul-judul dari bab di buku ini mengambil judul dari film-film legendaris. Buku ini enak dibaca ya teman-teman karena tiap babnya tuh nggak panjang. Nah, kalau saya suka buku yang seperti ini karena enak ngambil jedanya. Jadi misalnya teman-teman mau jeda makan dulu atau mau pergi dulu, enak nih untuk berhenti bacanya. Nah, sebelumnya saya mau kasih warning dulu. Buat teman-teman yang di bawah 17 tahun, buku ini bisa langsung di skip dulu aja. Karena menurut saya banyak adegan yang nggak cocok untuk teman-teman yang di bawah 17 tahun. Sudah penasaran? Kita langsung ke ceritanya. Penulis skenario yang bakal kita ikutin ceritanya ini namanya So Dong Yun. Penulis So ini karirnya sedang nggak bagus. Sudah bertahun-tahun skenarionya ini nggak ada yang mau beli dan nggak ada yang mau produksi jadi film. Jadi dia punya satu skenario yang sedang dia garap sama timnya. Timnya ini berisi 3 orang, jadi ada penulis So dan 2 orang muridnya. Skenarionya ini terus-terusan nggak mendapat approve, disuruh revisi mulu tapi nggak jadi-jadi diproduksi jadi film. Dan akhirnya dia sadar kalau skenarionya dia ini sebenarnya nggak butuh revisi, tapi emang nggak mau dibeli aja. Nah, selain menjadi penulis skenario, penulis So ini juga menjadi dosen di salah satu universitas yang diceritakan nggak terlalu terkenal. Dan ada satu mahasiswa yang menarik perhatiannya dia, namanya Kim Yong Ho. Awalnya penulis So notice Yong Ho ini karena waktu jam kelas, penulis So ini lihat kok ada mahasiswa yang duduk di pojokan sana, kelihatannya tidur gitu. Dan itulah Yong Ho. Nah, kemudian di kelas berikutnya dia ngenotis lagi Yong Ho itu. Kali ini dia nggak tidur, tapi dia nanyain pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Dan Yong Ho ini bahkan berani mengkoreksi perkataannya penulis So yang salah soal film. Nah, karena ini jurusan film, penulis So juga ngasih tugas untuk ngumpulin sebuah skenario yang dibuat oleh mahasiswanya. Dan waktu dia baca, skenario dari Kim Yong Ho ini bagus banget. Nah, karena skenarionya Yong Ho ini bagus dan penulis So Dong Yun ini pingin ngelanjutin skenario dari Yong Ho ini, dia nyari-nyari Yong Ho ini tapi Yong Ho nggak masuk-masuk kelas. Akhirnya dia cari-cari dan singkat cerita dia nemuin Yong Ho ini part-time jadi bartender di sebuah bar. Akhirnya dia ke sana, dia tungguin Yong Ho ini pulang dan dia ajak ngobrol. Kemudian sambil minum-minum gitu, penulis So ini bilang, skenario kamu bagus, kamu masuk tim saya aja, kita lanjutin, kita revisi tulisan ini dan saya yakin ini pasti bisa jadi film yang keren. Yong Ho ini udah mulai curiga, dia tuh akhirnya marah karena dia ngerasa kalau penulis So ini mau ngambil skenarionya dia. Kayak skenario ini mau diserahkan sebagai tulisan dari penulis So, dan nama Yong Ho bakal ditulis jadi penulis pendamping. Akhirnya mereka cekcok, Yong Ho juga sempat kena tabok sekali. Keesokan harinya penulis So dapat kabar dari polisi kalau Kim Yong Ho ini terbunuh kemarin malam. Karena penulis So adalah orang terakhir yang ditemui oleh Yong Ho, dan ada saksi yang ngelihat waktu mereka berantem. Akhirnya polisi nyari penulis So. Singkat cerita penulis So ini akhirnya jadi ambil skenarionya Yong Ho, dia revisi, dia ganti judulnya dan dia serahkan ke direkturnya. Direkturnya puas banget sama cerita ini. Dia bilang bagus, kita langsung produksi film ini pasti tenar. Dan bener aja, film yang diproduksi dari skenarionya Yong Ho ini sukses besar. Penyelidikan soal pembunuhannya Kim Yong Ho ini dilanjutkan sama polisi, tapi nggak ada hal-hal yang bikin penulis So ini bisa dijadiin tersangka. Jadi ya penulis So ini lanjut kerja aja. Selain skenarionya Yong Ho yang dia ambil, istrinya Yong Ho juga dipacarin sama penulis So ini. Nama istrinya Yong Ho ini adalah Jang Bo Yun. Nah, waktu penulis So dan Bo Yun ini tinggal bareng di rumahnya Yong Ho, penulis So ini nggak sengaja nemuin kamar kerjanya Yong Ho. Dia coba buka komputernya, dan sesuai dengan ceritanya Bo Yun, file-file yang ada di komputernya Yong Ho ini dikasih sandi. Diam-diam penulis So ini ngambil file-file itu dan dia minta tolong temennya yang kayak ahli IT gitu buat bukain password ini. Alasannya dia bilang ini adalah file lamanya dia tapi dia lupa passwordnya.
Singkat cerita, skenario-skenarionya Yongho yang dikasih Sandi itu bisa dia buka dan dia ambil jadi skenarionya dia juga. Nah, film pertamanya dia dari skenarionya Yongho yang pertama itu udah sukses banget. Dia ngelanjutin filmnya dengan mengambil skenario kedua dari filenya Yongho yang dia ambil. Nah, di sini muncul karakter yang namanya Jong Nam-hoon. Nam-hoon ini adalah penulis skenario juga. Dan dia pernah jadi rekannya penulis So di proyeknya yang dulu. Nam-hoon ini menikah dengan mantan istrinya penulis So. Kemudian dia juga ngambil pekerjaannya penulis So jadi dosen di universitas itu. Ternyata skenarionya Yongho yang pertama yang diambil sama penulis So itu pernah didaftarkan ke dalam sebuah lomba. Dan Nam-hoon ini pernah baca skenario itu, jadi dia tahu kalau penulis So ini ngambil skenarionya Yongho. Akhirnya dia ajak ke penulis So ketemu, dan Nam-hoon ini minta uang. Karena dia nggak mau rahasianya terbongkar, penulis So mau nggak mau ya menyetujui syaratnya Nam-hoon. Dia bilang, ya udah besok pagi kamu kirimin deh rekening kamu. Setelah saya kirimin uang, tolong jangan bahas masalah ini lagi. Kita anggap lunas. Besok paginya penulis So ditelepon lagi sama polisi yang menyelidiki kematian Kim Yong-ho. Kali ini dia kabarin kalau semalam kemarin, tepat setelah waktu pertemuan dari penulis So dan Jong Nam-hoon ditemukan tewas terbunuh. Jelas polisi curiga dong. Dua orang mati terbunuh dan punya kesamaan, yaitu orang terakhir yang mereka temui adalah penulis So. Polisi itu bilang, saya tunggu di kantor, datang sekarang, saya butuh kesaksian Anda. Penulis So ini bingung kan? Padahal kemarin dia langsung pulang. Ya udah, daripada dia makin dicurigai, dia langsung siap-siap naik ke mobil mau pergi ke kantor polisi. Ternyata waktu dia masuk ke mobil, dari belakang dia dibius sama orang asing. Waktu dia bangun, tangan dan kakinya itu udah terikat rantai gitu. Dan ternyata penculik itu adalah salah satu orang yang juga menaruh dendam sama penulis So. Dan dia tahu rahasia-rahasianya penulis So ini. Kemudian sebagai syarat untuk bebas, penulis So ini diminta untuk bikin skenario baru yang bakal diambil alih sama si penculik ini. Kemudian karena takut dan sempat disiksa juga, penulis So ini akhirnya nulis. Dia diminta untuk nulis seluruh kejadian sesuai dengan kejadian yang terjadi pada dirinya. Jadi mulai dari awal mula dia ketemu Kim Yong-ho, kemudian Kim Yong-ho tewas, kemudian dia ngambil skenario Kim Yong-ho, kemudian di mana dia mendekati istrinya Kim Yong-ho tanpa ngasih tahu kalau skenario film terbarunya itu adalah miliknya Kim Yong-ho. Jadi dia dikasih dua pilihan. Dia selesaiin skenario itu dan dia bakal dibebasin, atau kalau sampai waktunya habis dia belum selesai, ya udah dia diberesin. Nah itu dia ceritanya teman-teman. Kalau buat saya endingnya itu emang rasanya kurang srek, tapi epilognya cukup bikin melongo ya. Suka sama ide cerita dan cara ceritanya. Tapi saya nggak tahu memang dari tata bahasa penulisnya seperti itu, atau ini adalah style menulis dari penerjemahnya. Saya rasa ada cara bicara yang agak beda dengan style-style dari buku terjemahan dari terbitannya Gramedia. Dan yang saya sayangkan juga ada cukup banyak typo, nggak merubah jalan cerita sebenarnya. Tapi ada beberapa typonya itu di nama orangnya. Jadi saya sempat bingung kayak ini orang yang baru atau orang yang itu maksudnya. Jadi kayak kalian baca cerita tentang Adi ataupun Ari, itu kan beda banget ya. Walaupun cuma beda satu huruf dan dua-duanya nama cowok, kan kita jadi bingung kan ini orang yang mana gitu. Seperti itu yang saya rasain. Oke readers, itu dia review cerita kali ini. Saya nggak nemuin buku ini di toko buku offline, saya nemunya di online. Jadi linknya bakal saya taruh di description box ya. Kalau punya saran dan kritik untuk video dan channel ini, bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Kita support kamu juga untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa baca novel bareng-bareng terus. Jadi buat reader semuanya, selamat membaca and bye-bye!